Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Muhammad. Saya akan menjelaskan isi dari buku yang sudah saya tulis atau sudah saya buat. Nah, buku itu berjudul Strategi Persiapan Ujian. Nah, untuk bukunya bisa kalian akses dari atau faktor yang saya taruh di atas ini. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, teman-teman, langsung saja ke penjelasannya. Ujian ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang digunakan oleh siswa untuk mengukur sampai mana pembelajaran atau pemahaman materi yang dipahami oleh siswa. Nah, guru dapat mengetahui kemampuan siswa sampai di mana lewat ujian tersebut. Nah, strategi belajar ini menjadi salah satu faktor atau penentu untuk keberhasilan siswa tersebut. Selanjutnya, terkait pengertian strategi belajar. Nah, strategi belajar ini merupakan cara yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh dan memahami informasi selama pembelajaran. Nah, strategi belajar itu juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dibuat secara sadar oleh siswa. Nah, kalian dengan menggunakan strategi belajar yang tepat itu bisa meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dan memaksimalkan hasil belajar yang diperoleh. Berikutnya ada faktor. Faktor di sini terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu yaitu dalam diri siswa seperti motivasi belajar, semangat belajar, kesiapan mental, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup seperti keluarga, dukungan guru, lingkungan belajar, dan yang lain-lain. Dukungan orang tua dan guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena jika siswa tersebut disupport oleh orang tua dan guru, itu akan meningkatkan keberhasilan belajar siswa tersebut. Berikutnya ada teknik dan strategi belajar yang efektif. Yang pertama, perencanaan belajar. Nah, perencanaan belajar ini merupakan langkah yang penting dalam mempersiapkan ujian. Nah, langkah belajar ini meliputi seperti membuat jadwal belajar, terus manajemen waktu, terus itu pengaturan waktu belajar. Lah, tidak lupa untuk istirahat juga, karena istirahat itu juga merupakan hal yang penting dalam belajar, karena jika kita istirahat dengan cukup, itu dapat menjaga konsentrasi agar tidak mudah lelah saat belajar. Yang kedua, membuat ringkasan materi. Nah, membuat ringkasan atau catatan itu juga penting, karena dapat membantu siswa memahami materi dengan mudah. Nah, kenapa membuat ringkasan materi itu penting? Karena siswa itu tidak hanya menulis, siswa itu juga membaca materi tersebut. Selain itu, ringkasan materi juga memudahkan siswa untuk mereview materi atau belajar ulang materi tersebut. Yang ketiga, yaitu latihan soal. Nah, latihan soal ini merupakan strategi dan teknik yang cukup efektif, karena dapat membantu siswa memahami pola dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, juga membantu siswa mengukur sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Yang keempat, yaitu persiapan mental dan fisik. Nah, di sini persiapan mental dan fisik itu juga sangat penting untuk menghadapi ujian. Nah, siswa itu perlu menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan menghindari stres yang berlebihan. Nah, jika kondisi mental siswa sehat dan kondisi fisik siswa tersebut sehat, itu siswa dapat berpikir lebih baik dan jernih, sehingga hasil ujian siswa tersebut bisa lebih maksimal. Yang terakhir, yaitu yang kelima, penggunaan metode belajar aktif. Nah, di sini metode belajar aktif yang saya maksud yaitu seperti diskusi kelompok, menggunakan mind mapping, dan berbasis proyek, dan yang lain-lain. Nah, menggunakan metode belajar aktif ini terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa zaman sekarang itu suka pembelajaran yang tidak membosankan. Nah, sehingga dari penggunaan metode belajar aktif
pemahaman materi siswa bisa lebih mendalam dan lebih gampang diterima oleh siswa tersebut. Nah, sedikit informasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat bagi